kita kayaknya memang harus adjust dengan beberapa kekhawatiran para investor ya. Di pekan depan ada The Fed, kemudian ada uncertainty lainnya begitu ya terkait mengenai kebijakan lockdown dan lain-lain. Mungkin Iva juga punya detailnya bisa kita bedah nih, Iva. Iya betul, jadi sebetulnya wajar ya kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini juga cukup melempem di akhir pekan ini karena memang sebetulnya ketidakpastian ini mungkin semakin lebar begitu ya di pekan depan karena ada sejumlah sentimen terkait dengan kebijakan moneter Amerika Serikat di mana para investor juga kita ketahui saat ini juga masih terus menunggu seperti apa rilis dari FOMC The Fed begitu yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 Juni dan tentu semuanya akan melihat seperti apa kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan oleh The Fed begitu apakah betul akan semakin hawkish karena memang dari prediksi sejumlah analis dan bahkan dari Bank Indonesia sendiri memperkirakan bahwa sebetulnya The Fed ini mungkin akan menaikkan suku bunga hingga 2,75% di akhir tahun 2022. Kita bayangkan ya, artinya spreadnya begitu lebar. Jauh. Di awal tahun ini hanya di kisaran 0 hingga 0,25% begitu, tapi ke 2,75 gitu ya. Ke 2,75 itu begitu besar begitu sehingga ini memang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, oleh para investor tentunya juga melihat seperti apa dampak dari kenaikan suku bunga acuan yang begitu besar ini untuk The Fed begitu. Karena kalau kita lihat memang inflasi ini masih menjadi topik utama di seluruh dunia. Kita lihat juga di China, meskipun sebetulnya tidak lebih tinggi dari prediksi para analis, tapi tetap saja 2,1% untuk inflasi di bulan April itu begitu tinggi begitu. Dan kita lihat juga bahkan rate di inflasi di dunia juga bisa kita katakan cukup mengkhawatirkan. Inggris seperti misalnya 9%, ini tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kemudian juga kalau kita hitung belum lagi secara keseluruhan di zona Eropa, ini juga begitu besar. Bahkan dari ECB sendiri juga kan sudah menyebutkan begitu bahwa sebetulnya 8,1% untuk inflasi di kawasan Eropa sendiri untuk per Mei 2022. Sementara di Amerika Serikat juga mencapai 8,3% pada bulan April 2022. Sehingga tentunya ada indikasi bahwa dari bank-bank sentral di seluruh dunia ini akan segera melakukan kebijakan moneter, semakin memperketat kebijakan moneter mereka begitu ya, dan akan cenderung bergerak hawkish. Pertanyaannya adalah Indonesia masih belum ikut dalam era suku bunga tinggi ini ya, jadi Bank Sentral, Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunga acuan kita di level 3,5%. Belum ada tanda-tanda juga, walaupun banyak sekali analis yang mengatakan mungkin saja Bank Indonesia akan mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga di semester kedua 2022 ini begitu ya, dengan indikasi inflasi kita mungkin saja akan menyentuh ke level 4% nih. Banyak banget yang sudah menghitung-hitung, memang tekanan inflasi ini cukup jadi momok yang paling berbahaya kayaknya ya Iva ya. Iya, betul. Dan cukup bisa membuat akhirnya investor global nih warawiri nih nyari tempat asetnya mau di mana. Jadi keluar dulu dari market kita sementara untuk mengamankan aset-asetnya. Kayaknya sih seperti itu. Jadi ya. dicairkan dulu sambil menanti ya, wait and see istilahnya. Menanti kira-kira sebetulnya paling aman di mana nih untuk menaruh aset-asetnya begitu. Karena kalau kita lihat juga begitu dari investor sendiri tentunya akan menantikan hasil-hasil dari bank sentral di seluruh dunia ini, dari rapat-rapatnya seperti apa. Apakah betul nanti akan menaikkan suku bunga acuan ataupun juga tidak. Karena nanti kalau misalnya suku bunga acuan dinaikkan tentu juga akan berimbas kepada obligasi begitu. Jadi mungkin juga obligasi bisa menjadi salah satu aset yang menarik begitu bagi para investor saat ini tentunya. Tapi kita akan nantikan tentunya seperti apa. Namun di satu sisi yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan China yang kembali mulai melakukan lockdown di sejumlah wilayah begitu ya, karena memang ada policy di China terkait dengan zero COVID-19 sehingga dikhawatirkan tentunya sudah ada inflasi ditambah pula perekonomian China ini juga tidak bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan karena kebijakan-kebijakan ini sehingga nanti akan berdampak begitu kepada untuk pertumbuhan ekonomi secara global. Nah ini kalau dilihat dari global saja secara keseluruhan sudah cukup berat ya bebannya, sehingga juga ini menjadi salah satu pertimbangan para investor juga untuk melakukan keputusan dalam investasi, apalagi kalau ditambah sentimen domestik, kayaknya ditambah PR lagi nih. Tapi kita harus kasih tahu nih ya apa saja mungkin yang bisa diperhatikan yang mengganggu juga nih dari domestik nih, Pak. Iya, tapi sebetulnya yang menarik adalah bisa kita katakan ya di tengah walaupun secara global begitu ya sentimennya cukup berat, tapi secara domestik Indonesia ini sebetulnya lebih cenderung tahan begitu, lebih cenderung resilient karena ada beberapa hal yang cukup menguntungkan Indonesia di tengah kondisi seperti ini, seperti harga komoditas yang dari awal tahun ini juga sudah memberikan berkah tentunya bagi Indonesia. Kemudian yang terbaru juga kita lihat dari indeks keyakinan konsumen kemarin ya, ataupun juga IKK yang menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan, berada di level 128,9. Tapi sebetulnya kalau kita lihat
belum terlalu tercermin ke saham-saham yang bergerak di sektor consumer. Karena bisa dikatakan juga bahwa sejumlah analis menyebutkan ya, bahwa yang pertama ini ada potensi inflasi ke depannya, sehingga dikhawatirkan nanti bisa mengurangi daya beli masyarakat kita. Kemudian yang kedua juga banyak yang menyebutkan bahwa sebetulnya growth untuk sektor consumer ini sendiri juga sudah terbatas. Jadi sehingga mungkin investor lebih appetite-nya ke sektor-sektor yang growth-nya masih cenderung lebih tinggi seperti sektor teknologi. Pro growth jadinya ya untuk investor saat ini. Memang apa yang tercermin di pasar saham biasanya tuh tergambar lebih dulu. Nah, kalau seandainya data realnya sudah tercatat tetapi tidak tergambar secara real, berarti jelas sekali bahwa banyak kekhawatiran untuk mengambil keputusan begitu ya dalam memilih saham-saham yang memang agak masih nanti ini masih gamang gitu ya. Tapi ada dong berarti saham-saham yang menarik walaupun mungkin di situasional yang konsolidasi gitu ya saat ini nih, Pak. Iya, kalau saham-saham yang menarik bisa kita katakan begitu kan lagi-lagi dari sektor komoditas misalnya, itu kan dalam long termnya sebetulnya jauh lebih menarik. Tapi hari ini tampaknya semuanya harus kompak terkoreksi, Maria. Kita tadi sudah menyebutkan, kita sudah melihat begitu kan semuanya seperti apa sektornya berada di zona merah hari ini. Dan bahkan kalau kita lihat yang menarik hari ini saham-saham perbankan big caps juga seluruhnya terkoreksi begitu. Dan ini cukup dalam untuk koreksinya. Bisa kita lihat dari BBCA, BBRI, BBNI dan juga BMR ini semuanya kompak terkoreksi begitu saham-saham big caps. Tadi juga untuk turnover tertinggi juga ada di saham GoTo begitu ya. Yang di sesi 1 di saat IHSG sudah berada di zona merah, GoTo ini juga sempat tadi melesat 2%, tapi rupanya di sesi kedua langsung berbalik arah minus 2%. Sehingga ini juga menarik untuk kita lihat seperti apa pergerakan-pergerakannya dan juga sentimen-sentimennya secara tiap-tiap emiten begitu. Oke, ini menarik ya, ada beberapa yang performnya sangat baik tetapi juga gampang sekali untuk berbalik arah begitu. Berarti kelihatan bahwa memang investor tidak akan terlalu banyak atau berlama-lama kayaknya ya untuk bertransaksi. Cuman menariknya kita lihat apakah ada indikasi secara teknikal nih, kalau misalnya kita lihat ya Iva ya, seperti apa sih sebenarnya perform atau apa yang bisa dikejar juga nih kalau dari chart teknikalnya indeks secara keseluruhan. Iya. Kalau kita lihat mungkin di awal tahun kan cukup optimis ya, dari sejumlah analis banyak yang memperkirakan bahwa sebetulnya indeks harga saham gabungan kita hingga akhir tahun ini bisa ditutup di level 7.800, 7.900, tapi rupanya di tengah tahun ini ada banyak tantangan. Yang revisi. Betul, dan tantangannya juga cukup terasa begitu. Bahkan kalau kita lihat chartnya secara teknikal begitu ya, dalam beberapa hari ataupun juga dalam periode beberapa bulan terakhir begitu level-level 7.100-an ini juga terus berupaya ditembus oleh indeks harga saham gabungan kita. Kita lihat dari periode April hingga saat ini begitu level 7.283 ini adalah level resisten untuk IHSG kita, dan bahkan sebetulnya resistennya hari ini sudah berganti karena supportnya hari ini sudah tertembus, yaitu adalah di level Fibonacci 0,78-nya, di garis Fibonacci 0,78-nya di level 7.134, dan ini adalah level-level yang perlu diperhatikan dan rupanya menjadi resisten hari ini dari yang sebelumnya menjadi support untuk IHSG kita. Dan bahkan sebetulnya bisa kita katakan untuk dari Fibonacci-nya sendiri, level-level ini bisa kita katakan masih cukup tinggi. Karena untuk garisnya sendiri di 0,5-nya ada di 6.934, dan bahkan untuk garis nolnya sendiri atau support terbawahnya nih ya, support yang paling bawah berada di kisaran 6.586 begitu. Artinya cukup jauh spreadnya begitu. Jadi kita bisa katakan juga indeks harga saham gabungan kita mungkin tengah downtrend begitu ya, dan bisa menjadi perhatian para investor juga apakah nanti akan tercipta nih double bottom. Kayaknya sih kelihatannya sih akan ya, walaupun kita nggak tahu nih periodenya kalau misalnya ditarik lebih panjang lagi akan berapa lama gitu untuk menuju ke sana. Karena memang beberapa anggota bursa atau sekuritas pun juga sudah melakukan revisi terhadap final level indeks harga saham gabungan di full year 2022. Kalau tadi Iva bilang ada 7.800, sekarang tuh rata-rata mereka cuma memprediksikan di 7.130, 7.150 gitu ya. Bahkan untuk ke 7.200 saja masih jarang gitu ya. Jadi masih agak ada banyak kekhawatiran dan memasukkan beberapa tekanan-tekanan khususnya dari global yang akan cukup mengganggu dari kinerja IHSG sepanjang tahun. Berarti artinya searah juga dengan revisi dari Bank Dunia yang memperkirakan bahwa sebetulnya
perekonomian global begitu dari yang sebelumnya di kisaran 5,7% menjadi 2,9%, dan bisa kita lihat juga artinya tercermin juga ya untuk proyeksi untuk indeks harga saham gabungan kita di sepanjang tahun 2022. Cukup pesimis tampaknya. Kayaknya ya, karena memang waktu ketika di awal kita tidak memasukkan salah satu eskalasi atau hasil eskalasi perang antara Rusia Ukraina, kemudian juga kondisi-kondisi seperti di China begitu yang tidak kita masukkan ya, walaupun memang ada commodity boom, tetapi ternyata ada faktor lain yang memang harus menjadi balancing supaya semuanya tercapai, tapi tampaknya tekanannya jauh lebih berat. Gitu. Jadi harus pintar-pintar nih investor untuk mulai melakukan rebalancing portofolio, sektor rotation mungkin ya, ya. Iva, tapi bisa kita katakan ya untungnya di sini kita bisa kembali ya untuk melihat kira-kira seperti apa saham-saham yang menarik untuk kembali mulai dikoleksi di bawah di harga-harga awal, mungkin yang kemarin ketinggalan kereta ya di level-level indeks harga saham gabungan di 7.200, 7.300, mungkin sekarang sudah bisa pikirkan kembali untuk kira-kira masuk ke saham-saham mana saja. Mudah-mudahan obrolan ini kita bisa jadi salah satu bekal ya untuk Anda investor di rumah begitu untuk bisa mulai transaksi lagi di pekan depan.